Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 4 saham yang akan bagi dividen. Yang pertama yaitu saham Pegas, yang kedua saham PTBA, yang ketiga saham Antam, dan yang keempat yaitu saham Tins. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham Pegas. Saham Pegas perdagangan terakhir naik 1,12% di harga 1.800. Bagaimana dengan prospek saham Pegas? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini sudah berada di area overbought ya, belum menunjukkan tanda-tanda korslen ke bawah, itu artinya masih aman ya. Kalau dilihat dari MACD-nya garisnya sudah mengarah ke atas ya, tetapi volumenya sudah mulai memudar, itu artinya para buyer sudah mulai berkurang ya di saham Pegas ini. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy sebesar 17,28 billion. Kalau mingguannya 359,67 billion. Itu artinya dalam seminggu terakhir asing lagi akumulasi ya di saham Pegas ini. Untuk teman-teman ketahui ya, saham Pegas ini akan bagi dividen, cum date-nya tanggal 7 bulan 6 2022. Untuk teman-teman yang mengejar dividen, catat saja tanggal cum date-nya ya. Dengan harga IDR sebesar Rp124,42. Kalau dilihat dari grafiknya, posisinya sudah uptrend ya, sudah melewati SMA 50-nya dan sudah mendekati area targetnya ya secara golden ratio di angka 1,618 dengan harga 1.845. Untuk teman-teman yang sudah masuk di harga bawah tetapi tidak mengejar dividen apabila mantul di area golden ratio yang khusus target ini di harga 1.845, sebaiknya TP saja ya. Tetapi kalau mengejar dividen, silahkan lanjut. Untuk teman-teman yang belum masuk, hati-hati ya, karena ini posisinya sudah di atas. Apabila rebound, kalau ingin masuk, silahkan masuk ya, tetapi dananya sedikit saja. Tetapi kalau mengejar dividen, silahkan dengan kemampuan teman-teman. Kalau untuk support di harga 1.620 ya, tetapi ini posisinya lagi momentum pembagian dividen ya, perhatikan saja di 1.845 ini ya, atau boleh perhatikan juga di sekitaran ini ya, 1.890 ya, ini merupakan harga tertinggi di 22 Desember ya 2020, ini puncaknya. Apabila saham Pegas ini mampu ya naik melewati target area golden ratio-nya, tunggu saja di resisten ini ya 1890. Oke ya. Jangan sampai salah masuk ya. Untuk teman-teman yang belum masuk, hati-hati tetap pasang cut loss-nya ya kalau tidak mengejar dividen, tetapi kalau mengejar dividen santai saja ya. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham Pegas ini ya. Kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham PTBA. Saham PTBA peragangan terakhir naik 2,26% di harga 4.530. Bagaimana dengan prospek saham PTBA? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sudah berada di area overbought ya, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda korslen ke bawah. Itu artinya masih aman ya secara stokastik. Kalau MACD-nya juga masih aman, masih menunjukkan arah ke atas, didukung dengan volume hijau yang tinggi ya di perdagangan terakhir. Itu artinya para buyer masih masuk ya di saham PTBA ini. Kalau dilihat dari transaksi asing, terakhir sebesar 39,88 billion. Kalau dilihat dari cum date-nya ya, tanggal 3 bulan 6 2022. Untuk teman-teman ya yang mengejar dividen di saham PTBA ini, sebaiknya cepat masuk ya, karena tidak lama lagi tanggal cum date-nya. Dengan harga ya, IDR sebesar 688,51 rupiah. Kalau dilihat dari grafiknya, posisinya lagi uptrend ya. Sudah mencapai target area golden ratio-nya ya di angka 1,618 ya dengan harga 4.540. Posisi sekarang berada di 4.530. Tidak lama lagi ya saham PTBA ini mampu mencapai targetnya area golden ratio-nya. Untuk teman-teman ya yang sudah masuk di harga bawah karena posisinya sekarang sudah tinggi ya,
apalagi tanggal cum date-nya tidak lama lagi. Hati-hati dengan dividen trap ya. Untuk teman-teman yang tidak mengejar dividen yang belum masuk, sebaiknya kalau ingin masuk, masuk saja dengan dana yang kecil saja ya. Tetapi kalau ingin mengejar dividen, silahkan masuk dengan dana yang besar. Tetapi yang teman-teman yang mengambil harga bawah, tidak mengambil dividen, apabila perdagangan berikutnya ya menunjukkan tanda-tanda koreksi, sebaiknya TP saja ya. Tetapi kalau mengejar dividen, santai saja ya, silahkan lanjut. Oke ya, sekian ya pembahasan saya tentang saham PTBA ini. Kita langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu saham Antam. Saham Antam perdagangan terakhir koreksi 1,95% di harga 2.510. Bagaimana dengan prospek saham Antam kalau dilihat dari indikator stokastiknya? Lurus saja ya, belum menunjukkan tanda-tanda arah mau ke atas atau ke bawah. Kalau dilihat dari MACD-nya sudah crossline ya, didukung dengan volume hijau, itu artinya para buyer sudah mulai masuk ya di saham Antam ini. Kalau dilihat dari transaksi asing, perdagangan terakhir net buy sebesar 3,59 billion. Kalau mingguannya 99,56 billion, itu artinya asing mulai masuk ya di saham Antam ini 1 minggu terakhir. Kalau dilihat dari pembagian dividennya, cum date tanggal 3 bulan 6 2022. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan dividen saham Antam, silakan masuk. Terakhir ya, tanggal 3 bulan 6 2022. Dengan harga IDR sebesar Rp38,73. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, lagi fase turun ya. Kenapa fase turun? Masih berada di bawah SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Karena perdagangan terakhir, grafik Antam ini ditahan oleh SMA 50-nya ya. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham Antam. Kalau untuk support, tentu saja di area tengah Fibonacci-nya ya, yaitu di 2440. Yang kedua yaitu di 2270. Yang ketiga yaitu di 2050. Untuk resisten yaitu di 2610, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi ya, di angka 0,618. Apabila kedepannya saham Antam mampu ya breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya ini, maka saham Antam berpeluang ya untuk balik arah. Kalau untuk resisten kedua yaitu di 2860, dan yang ketiga yaitu di 3170. Ini harga tertinggi ya di sekitaran 8 Maret 2022. Kalau untuk target saham Antam ya secara golden ratio-nya di angka 1,618 berada di 4080. Untuk teman-teman ya yang belum masuk di saham Antam ini, perhatikan saja ya SMA 50-nya atau area golden ratio-nya di 2610. Apabila kedepannya mampu ya breakout di area golden ratio-nya ini, silakan teman-teman masuk ya secara bertahap. Tetapi untuk teman-teman yang tidak mau mengejar dividen, sebaiknya jangan dulu masuk ya selama masih berada di bawah SMA 50-nya atau masih di bawah area golden ratio-nya. Takutnya kena dividen trap ya, dan teman-teman bisa rugi ya di saham Antam ini. Tetapi kalau teman-teman ingin mengejar dividen, santai saja ya, silakan masuk karena memang untuk kedepannya saham Antam ini secara prospek bisnis sangat bagus ya. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham Antam. Kita langsung saja ke saham yang terakhir yaitu saham TINS. Saham TINS perdagangan terakhir naik 4,97% di harga 1.900. Bagaimana dengan prospek saham TINS? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, sudah mengarah ke atas ya, menunjukkan tanda-tanda rebound panjang ya. Kalau dilihat dari MACD-nya sudah crossline ke atas, didukung dengan volume hijau yang semakin hari semakin tinggi ya. Itu artinya para buyer kuat ya masuk di saham TINS ini. Kalau dilihat dari transaksi asing, perdagangan terakhir net buy sebesar 42,46 billion. Kalau mingguannya 89,61 billion. Itu artinya secara mingguan saham TINS ini lagi diakumulasi oleh para asing. Kalau teman-teman ketahui, saham TINS ini baru lagi ya pembagian dividen karena laporan keuangan 2021-nya sangat bagus ya, sehingga saham TINS membagi dividen dengan harga
IDR 61,22. Kalau dilihat dari grafiknya, posisinya lagi fase naik ya, karena sudah berada di atas SMA 50-nya. Kalau dilihat dari secara golden ratio juga sudah berada di atas 1750 ya. Ini merupakan area golden ratio-nya khusus koreksi. Apabila suatu saham ya mampu bertahan di atas area golden ratio-nya, maka saham tersebut berpeluang untuk balik arah. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham TINS. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 1890 perdagangan terakhir yang mampu di breakout ya. Yang kedua di 1750 yang saya jelaskan tadi, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Yang ketiga yaitu di area tengah Fibonacci ya di 1655, di sekitaran sini ya saham TINS mantul. Untuk resisten yang pertama yaitu di 2070. Yang kedua yaitu target saham TINS ya secara golden ratio yaitu di 2580. Semoga saja kedepannya saham TINS ini mampu ya mencapai target area golden ratio-nya ini di harga 2580. Untuk teman-teman ya yang sudah masuk, silahkan tahan saja ya, apalagi mau mengejar dividen saham TINS, tahan terus. Tetapi kalau tidak mengejar dividen, apabila kedepannya menunjukkan tanda-tanda koreksi, silahkan teman-teman TP saja. Tetapi teman-teman yang belum masuk dan ingin mengejar dividen, belum ada kata terlambat ya, silahkan masuk. Tetapi kalau teman-teman ingin masuk tetapi tidak kejar dividen, perhatikan saja ini ya, garis SMA 50-nya selama berada di atas SMA 50-nya masih aman ya, apalagi dua perdagangan terakhir menunjukkan candle hijau, itu artinya memberikan tanda-tanda sinyal buy ya. Tetapi apabila dia koreksi ke bawah, sebaiknya wait and see dulu ya. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham TINS. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.